Benar Bapak, hati ini yang tahu Bapak, hati ini yang rasa kasih-Mu bagi kami Bapak. Tiada berkesudahan kasih-Mu, kasih setia-Mu yang selalu kami nikmati dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau telah melibatkan kami di tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun dalam kehidupan kami Bapak. Bapak terima kasih, ini saatnya hamba-Mu akan menyampaikan sedikit kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu. Roh Kudus, pakai bibir mulut hamba-Mu, berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini memberkati pemuda-pemudi di tempat ini Tuhan. Sehingga Bapa, mereka datang, mereka pulang dari tempat ini tidak sebagaimana mereka datang Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa pertaruhkan seluruh rangkaian ibadah ini, pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Berikan bagi kami hati seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mau diajar dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan siap sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh pengucapan syukur kepada Bapa di surga. Semua yang siap diberkati dengan kebenaran firman sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin. Kalau saya tanya apa kabar, bilang begini, bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Amin. Saya tanya ulangi lagi ya. Apa kabar? Bersama Yesus Dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya sangat bersyukur bisa berkumpul dengan teman-teman pemuda di tempat ini. Di sini ada beberapa denominasi gereja ikut hadir juga ya. Ada dari 3 ya. Ada GBGP, GKI dan GB Puji Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita harus mempertahankan kesehatian ini seperti begini. Karena gereja jangan jadi pemisah antara kita. Amin. Gereja harus
Itu baru gereja yang benar, karena Yesus ingin kita bersatu. Amin. Jadi kalau gereja bilang harus pisah-pisah, berarti itu kita pertanyakan itu gereja dari mana? Haleluya. Gereja tidak boleh pisahkan kita. Kita ada budaya yang sama. Gereja harus datang tanpa mengikat kita untuk menjadi dalam satu ikatan persaudaraan yang begitu kuat. Bukan gereja datang memecah-mecahkan kita. Amin. Haleluya. Ya, beberapa saat yang lalu kita 2 minggu yang lalu kita memperingati hari Pentakosta di gereja masing-masing, dan saya percaya kita hadir di tempat ini bukan karena persekutuan darah dan daging, tapi kita hadir di tempat ini karena persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ya. Tema khotbah saya hari ini 3 penyebab rencana Allah gagal dalam kehidupan kita. Tema khotbah saya hari ini. Saya ulangi, 3 penyebab rencana Allah gagal dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi kalau ada rencana Allah dalam kehidupan kita, pasti juga ada rencana yang terjadi dan ada yang gagal. Rencana Allah yang gagal itu terjadi karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita sehingga gagal. Dalam Ayub 42 kita sama-sama baca Ayub 42 ayatnya yang kedua. Semua bangkit berdiri yang sudah dapat katakan amin. Untuk menghormati kebenaran firman, kita bangkit berdiri dan baca bersama. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Ya, yang sudah dapat saya jemput untuk bangkit berdiri. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ya, silakan dulu. Jadi Ayub berkata dalam ayat ini, dia berkata sama Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Jadi kehidupan kita Tuhan rancangkan sedemikian rupa dari awal sejak dunia dibentuk sampai hari ini. Tuhan merancangkan kehidupan kita sedemikian rupa dan tidak ada yang gagal. Amin. Ya. Ayat tersebut mencatat bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup melihat kita punya masalah apa dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang muda. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Amin, orang-orang muda. Tuhan sanggup melakukan, hai anak-anak di Kurian, engkau yang tertinggal, engkau yang terbelakang, Tuhan sanggup mengangkat engkau menjadi orang-orang besar berapa 5-10 tahun ke depan di tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Dan apa penyebab terjadi rencana Tuhan ini gagal, bisa gagal? Kenapa? Apa penyebabnya rencana Tuhan ini bisa gagal atas kehidupan? Sedangkan Ayub bilang kalau tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan hidup. Terus kenapa bisa ada yang gagal? Mari kita cross check sama-sama. Penyebab pertama adalah dosa. Amin. Dosa menyebabkan kita terpisah dari Allah, membuat kita terpisah dari Allah sehingga rancangan-rancangan Allah atas kehidupan kita menjadi gagal akibat dosa. Kita lihat Kejadian 1 ayat 31. Cepat saja, saya akan baca Kejadian 1 ayat 31.
Saya akan baca. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi Tuhan ciptakan ketong semua ini, Tuhan lihat sungguh amat baik. Rancangan Tuhan atas kita untuk kehidupan itu rancangan kebaikan. Amin. Tidak ada rancangan kecelakaan, rancangan kegagalan itu tidak ada. Amin. Yang membuat gagal, seringkali kita gagal itu karena kita berdosa, kita jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak mengerti kehendak Tuhan dalam tubuh hidup. Amin. Jadi bagi kejadian saat kita lihat bagi kejadian 1 ayat 26, di sana dia bilang begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di lautan, burung-burung di udara. Sampai di situ saja. Jadi Tuhan ciptakan kita untuk berkuasa atas semua yang diciptakan. Bahkan atas bumi ini semua Tuhan kasih kuasa atas ketong ciptaannya ini. Tapi kenapa kita hidup gagal? Karena dosa, tadi kembali ke dosa. Sehingga Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib untuk mengembalikan kita rencana Allah yang semula atas Adam dan Hawa yang gagal itu, kembali kita diciptakan lahir baru di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita harus terima Yesus Kristus dalam kehidupan pribadi kita, supaya rancangan yang semula itu dikembalikan atas kehidupan kita semua. Katakan amin. Jadi seringkali kita gagal itu bukan karena kita punya kegagalan, itu karena kita disebabkan karena dosa. Dosa sehingga membuat kita jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam kita kehidupan. Coba satu anak muda, Pak Sek, mari Pak Sek, mari kita kasih contoh sedikit. Jadi begini, Pak Sek di samping ini, Pak Sek saya bilang, Pak Sek, kau pergi beli kue. Ini Pak Sek ada dekat sini. Kau pergi beli kue. Coba, kalau kau di sini bilang kau beli kue, kan kau dengar tuh. Berarti kau mau apa yang sama Allah tahu tuh? Coba kau berdiri di luar sana, baru saya bilang dari dalam sini. Sudah tidak usah keluar. Kau di luar sana, baru saya bilang untuk pergi beli. Kira-kira dia mengertikan tidak apa yang saya mau? Tidak. Begitu juga dengan Allah. Kita harus bawa ketemu diri ini, datang posisikan diri seperti Maria duduk di kaki Yesus, baru kita mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Itu. Jadi di bagian dan tadi yang untuk menguasai seluruh ciptaan, ayat ini menyatakan bahwa Allah sedang merancangkan untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi kita melihat ciptaan Allah menurut gambar dan citra dan serupa dengan Allah, bukan mirip, tapi serupa. Bukan mirip ya, serupa. Serupa berarti segambar dengan Tuhan. Jadi kalau ada yang terima dia pun diri dia tidak rusak, muka terbaik sekali. Berarti kau sudah kecewa terhadap Tuhan yang menciptakan kau. Amin. Karena contoh ini anak-anak Naomi, kita diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Tuhan. Gambaran ini rusak ketika manusia jatuh dalam dosa, sehingga membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita jauh dari Tuhan. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Jadi saya yang sudah dapat biar nanti ikuti saya baca. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi kalau kita itu kalau sudah berdosa, kita menghindar dari Tuhan. Betul? Itu terjadi atas kehidupan saya juga begitu. Kehidupan kita semua begitu.
rencana Tuhan atas kehidupan kita. Akhirnya gagal rencana Tuhan. Rancangan Tuhan yang semula itu gagal semua. Tuhan mau pakai Tuhan, mungkin apa? Tuhan apa? Menjadikan dia, lahirkan dia di atas muka bumi ini dengan tujuan. Dan ada di antara ketong sini ada yang jadi profesor, doktor, bupati, pendeta. Tapi ketika ketong jatuh dalam dosa, rancangan ini gagal. Sampai di sini paham? Kalau paham katakan amin. Jadi ini Yesus Kristus mati dan kayu salib untuk memulihkan gambar yang rusak itu. Rancangan yang rusak itu dipulihkan. Jadi ketong datang di gereja dengar firman Tuhan itu untuk pulihkan ketong keadaan. Supaya ketong pulang dari tempat ini dari gereja tidak seperti ketong waktu datang. Amin. Saya punya kehidupan itu hancur-hancuran. Mungkin semua orang yang di sini telah semua tahu. Mungkin Bapak wakil gembala di tempat ini tahu hidup saya seperti apa. Tapi ketika saya bingung, saya bilang bingung begini, Tuhan, saya mau hidup ini mau bagaimana? Macam semua yang saya usahakan gagal. Dari usaha sampai beli mobil semua hancur. Tapi satu hal, penyebabnya itu karena dosa. Dosa membuat rancangan Tuhan itu gagal atas kehidupan. Berikut. Yang kedua, penyebab kedua itu kita mengikuti rancangan sendiri. Siapa di sini yang biasa rancang-rancangnya hidup sendiri? Saya mau jadi ini, saya mau jadi ini besok. Siapa? Angkat tangan. Bah, ini semua tempat dalam ruangan ini terada punya rancangan. Siapa yang biasa rancang-rancang dia hidup sendiri? Boleh. Rancangan perencanaan itu perlu dalam kehidupan itu perlu. Tapi Yakobus 4 bilang begini, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Amin. Boleh kita rancang-rancang. Aduh, saya besok ini 2029 maju DPR. Haleluya. Boleh, tapi harus apa tadi? Apa namanya tadi Yakobus 4 tadi? Jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi boleh merencanakan segala sesuatu itu boleh. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dengan tidak mengikuti rencana Tuhan atas hidup kita orang percaya. Jadi dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ya, yang bisa buka cepat kita baca karena penting sekali ini juga. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi kita manusia rencana itu bukan rencana Tuhan. Siapa yang bisa rancang hidup sendiri? Tidak perlu rancang hidup, tapi datang tanya Tuhan. Tuhan, kau lahirkan saya di atas muka bumi ini untuk apa? Tujuan apa kau ciptakan saya? Tujuan apa kau lahirkan saya dari satu kedua orang tua? Tanya Tuhan. Jangan tanya pendeta. Jangan datang ke Bapak Gembala. Bapak Gembala, Bapak Pendeta, kira-kira saya nanti jadi apa? Dong tidak tahu. Jangan tanya Bapak dengan Mama. Dong juga tidak tahu. Tanya Tuhan. Duduk di kaki Tuhan dan tanya, Tuhan, kira-kira saya mau jadi apa? Karena di Yesaya 55 tadi bilang apa? Sebab rancanganku itu bukan rancanganmu. Jadi kalau atau rancang-rancang terus gagal begini, gagal lagi. Biasanya yang gagal itu tentang rencana, bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal atas kehidupan orang percaya. Selama pertama tadi, kalau hidup dalam Tuhan, hidup tidak dalam dosa, rancangan Tuhan pasti digenapi atas kehidupan kita. Mazmur 94 ayat 11 di sana bilang begini, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia
sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Sia-sia, memang perencanaan-perencanaan itu sia-sia. Tidak ada yang apa ya? Bahasa belum bilang ada yang masuk gigi ke apa? Semua sia-sia belaka. Yang kamu sempat 13 sampai 17 dia bilang begini, perikopnya bilang begini, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi mau rencanakan sesuatu boleh direncanakan, tapi tanya Tuhan, kira-kira Tuhan berkehendak atau tidak atas apa yang perencanaan ini. Jangan rencana-rencana, besok saya mau ke Jakarta, saya mau pergi ke sana, cari kerja di sana. Yang kubu sempat ayat 17 sampai 13-17 dia bilang begitu. Jangan kau merancangkan hari ini kau besok ke kota anu, kau akan menjalankan usaha di sana. Karena hidup kita itu seperti uap saja. Jadi jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Amin. Yang ketiga, ini yang rawan. Yang ketiga ini rawan. Tidak mau diproses Tuhan. Banyak orang Kristen maunya hidup itu enak-enak saja. Tidak mau hidup diproses oleh Tuhan. Proses dari Tuhan ini seringkali sakit. Bukan seringkali sakit, tapi ujung-ujungnya ketemu semua di mahkotai dengan mahkota kemuliaan, penuh dengan kemuliaan. Seringkali kita sebagai orang percaya ingin hidup kita tuh enak-enak saja dalam pengiringan dengan Tuhan. Ketika mengalami tekanan, masalah, seringkali hidup sedikit langsung meninggalkan Tuhan. Adakah tempat ini yang seperti itu? Adakah terada? Datang mungkin ada masalah, datang orang di gereja misalnya, datang begini dulu, bapak, datang mungkin entah salah, mungkin optik bapak kepala pukul bicara. Masalah kaget optik setelah mau ibadah, langsung pergi dari gereja. Kira-kira masalah itu buat itu pergi jauh dari Tuhan kan terang? Atau tetap datang sama Tuhan? Harus tetap datang sama Tuhan. Karena banyak tokoh-tokoh Alkitab ini mereka diproses Tuhan. Daud salah satunya. Daud itu sebelum jadi raja itu dia setia dari jagain bapak kambing domba di padang. Sampai pelan-pelan Tuhan angkat dia. Itu proses. Bahkan Yesus sendiri bilang begini, setia dalam perkara kecil, maka akan ditambahkan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Itu proses. Banyak dari kita tuh mimpinya langsung yang besar, tinggi di atas. Banyak di kalangan gereja Bethel Indonesia, banyak orang mimpi jadi pengkhotbah yang top, pengkhotbah yang hebat, tapi tidak mengikut proses. Tidak mengikut proses Tuhan. Tidak bisa. Rasul-rasul juga mengikuti itu. Selama 3,5 tahun mereka dibentuk oleh Yesus dalam pelayanan. Tidak gampang mereka digembleng. Mereka tidak hidup dalam dosa, tapi mereka dihajar Tuhan bagaimana sampai mereka masih butuh Tuhan terus. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka jadi pemerintah Injil yang hebat. Ikut proses. Ada orang yang usahanya berkembang karena proses. Ada orang yang sekarang jadi pejabat, itu proses. Itu yang saya sekarang ada berdiri di tempat ini, proses. Tidak gampang mengiring Tuhan. Ikut Tuhan untuk mau jadi seperti sekarang kita ada di sini. Bapak pendeta ada di depan, itu proses. Tidak gampang-gampang. Coba tanya dulu dengan ketua DPR itu. Kita mau ketua DPR mau tanya. Kira-kira Bapak sampai di posisi ini bagaimana? Instan kan? Enak saja kita langsung jadi begitu. Tidak. Pasti dia akan jawab begitu. Proses. Ya. Roma 9 ayat 20. Mari kita baca satu ayat terakhir ini.
Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Jadi ketika ada masalah, tekanan dalam kehidupan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Tidak bisa kita bilang begini. Di sini dia bilang begini, Roma 9 ayat 20 begini. Ketong ini tidak bisa sebagai orang yang diciptakan, ketong tidak bisa bilang sama Tuhan begini, kenapa kau bentuk saya begini? Karena dibentuk oleh Tuhan itu sakit, tidak enak. Karena Yesus bilang begini, siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkali dirinya tiap-tiap hari dan pikul salib. Amin. Jadi kenapa kita sebagai orang Kristen, orang percaya tidak mau mengikuti proses Tuhan? Karena proses Tuhan jauh diproses dari kandang domba sampai jadi raja atas Israel. Seringkali kita masalah itu hadir dalam bentuk kehidupan supaya untuk membentuk kita, memproses kita supaya kita jangan jadi orang Kristen gampangan. Amin. Supaya kita mau jadi orang Kristen yang luar biasa, yang diberkati, dan kita bukan saja jadi orang-orang kecil, tentu menjadi orang-orang hebat di gereja maupun di pemerintahan maupun di mana saja, tentu menjadi orang-orang yang hebat karena kita mau diproses Tuhan. Amin. Jadi yang harus saudara-saudara kita ketahui bersama, penyebab rencana Allah gagal atas hidup kita yang pertama tadi apa? Dosa. Yang kedua mengikuti rancangan sendiri. Ketiga, tidak mau diproses Tuhan. 3 hal ini saja. Kalau kita taati, pertama, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, mungkin di bagian yang kedua, mungkin kita ikut kita kehendak sendiri kan. Terus yang ketiga, kita terima diproses Tuhan. Di antara 3 ini saja yang buat kita selalu gagal dalam kita punya kehidupan. Saya percaya, saya lihat anak-anak muda di tempat ini, kalau kita mau melakukan firman dan perkatakan firman, tentu ini saya lihat ada profesor, doktor, dan bupati-bupati ada di tempat ini. Tepuk tangan dulu. Ketum tidak mau tertinggal terus seperti begini. Karena ketum anak lembah nawawirwan, ketum mau bangkit, berdoa menangis sama Tuhan untuk ketum generasi. Kenapa ketum generasi ini tertinggal? Kenapa ketum generasi ini selalu gagal? Mari kita datang ke kaki Tuhan dan kita bertanya, apa kehendak Tuhan atas kita hidup? Saya undang pemain musik ke depan. Tanya, datang di kaki Tuhan dan tanya, kira-kira Tuhan, tujuan engkau melahirkan saya di Nawawirwa ini untuk apa? Satu hal yang harus diingat, Tuhan tidak pernah menciptakan orang tidak berguna. Amin. Tuhan menciptakan saya dengan adik-adik muda dan saudara-saudara yang hadir ini. Tuhan menciptakan kita untuk suatu tujuan yang khusus, tujuan yang mulia untuk tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Dari semula bakal siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah bakal siapkan